试试这个，去！咦？ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Immortality, di mana episode kali ini Fang Han tak sengaja masuk ke dalam wilayah Raja Iblis 7 Daun dan berusaha mati-matian melawan Raja Iblis tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Setelah kemarin Fang Qiang mengirim pesan kepada Cheng Shui perihal Fang Han, ternyata Cheng Shui sekarang tuh masih fokus untuk berkultivasi, karena sebentar lagi dirinya akan menerobos ranah. Dalam tempat pengasingannya itu, Cheng Shui mendapatkan berbagai macam pencerahan untuk memadatkan kekuatan sejatinya, tanpa mengalami kesusahan sedikit pun. Sampai pada akhirnya, Cheng Shui berhasil menerobos ranah alam avatar tingkat ke-6, yang mana kekuatan tersebut berada 4 tingkat di atas ranahnya Fang Han. Setelah Cheng Shui selesai berkultivasi, dia pun mendapatkan pesan dari Fang Qiang perihal Fang Han dan informasi dari luar. Karena seingat admin dulu sih, Cheng Shui ini dihukum oleh ketua sekte Yuhua untuk mengasingkan diri akibat bersekutu dengan Jenderal Iblis Ying Tianqing. Di sisi lain, Fang Han yang dikasih Yan sebutir pil dari hasil pemurnian jiwa Raja Iblisku kemarin, dia pun disuruh Yan untuk menyerap pil tersebut dan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan sejatinya. Walaupun Fang Han merasakan sakit yang begitu hebat, Fang Han harus bisa melaluinya kalau dia mau cepat kuat. Fang Han yang dibuat kaget dengan peningkatan kekuatan yang dia peroleh tuh setelah menyerap jiwa Raja Iblis benar-benar besar. Di sini Fang Han tak hanya bisa menggunakan teknik pemotong langit milik Raja Iblisku aja nih, bahkan kekuatan sejati Fang Han juga meningkat pesat banget. Bahkan Fang Han juga bisa mengendalikan kuali raja dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan Shaolin dan Long Xuan. Namun ketika Fang Han terlalu bahagia karena ini momen pertama kali kekuatan sejatinya berkali-kali lipat, dia pun tak sengaja nabrak kultivator di depannya sampai tewas. Fang Han yang langsung meminta maaf kepada dua kultivator tersebut karena dirinya tuh tak sengaja membuat rekannya tewas. Di sini Fang Han masih belum sadar nih guys, kalau kultivator di depannya itu adalah penyusup yang berusaha membebaskan Raja Iblisku sebelumnya. Kemudian Fang Han tiba-tiba aja diserang dua kultivator itu sambil berkata kalau mereka akan merebut jiwa iblisku yang udah diambil Fang Han. Seketika Fang Han pun langsung sadar nih kalau mereka adalah musuh. Tanpa pikir panjang, Fang Han pun nyuruh Shaolin dan Long Xuan untuk menyerang tanpa memberikan ampun. Namun ketika Shaolin kena teknik pengekang yang sangat kuat, Long Xuan pun terpaksa mengalihkan salah satu kultivator musuh. Yan yang saat itu mulai ingat kalau kekuatan ini tuh berasal dari ras dewa dunia luar, di mana kultivator yang sulit dilawan Fang Han sekarang berasal dari ras tersebut. Namun karena ras dewa luar dunia tidak sepenuhnya berasal dari ras dewa sesungguhnya, tapi tetap aja mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Yang mengerikannya sih bukan kekuatannya doang, tapi misi ras dewa dunia luar tuh pengen memperbudak semua makhluk dari berbagai macam aliran. Maka dari itu, kalau ketemu ras dewa dunia luar tuh harus segera dihabisi. Mengingat Long Xuan aja tak berkutik di hadapan salah satu ras dewa tersebut karena Fang Han juga cukup kesulitan dengan pasokan kekuatan sejatinya yang banyak banget.
Fang Han yang saat itu berhasil mendominasi pertarungan melawan salah satu kultivator ras dewa dengan teknik pemotong langit. Ternyata kultivator ras dewa satu itu tuh dibantuin temennya karena Long Xuan udah berhasil dia kalahkan. Di momen ini, Fang Han yang tak melihat keberadaan Long Xuan dan Xiaolin pun langsung murka nih guys, karena dirinya menganggap kalau teman-temannya udah dilukai sampai parah. Saat itu, Fang Han yang dikeroyok dua kultivator ras dewa sekaligus dan pihak musuh pun totalitas mau menghabisi Fang Han sebelum dia jadi ancaman di masa depan. Karena kekuatan sejatinya Fang Han tuh sangat mengerikan, tak sebanding dengan ranahnya. Fang Han yang berhasil menghabisi salah satu ras dewa dunia luar itu, dia pun memasukkannya ke dalam lukisan Huang Quan untuk dimurnikan nantinya. Sedangkan musuh satunya yang udah mengalami luka parah tapi masih selamat tuh, dia buru-buru pergi dari sana untuk melapor kepada raja mereka. Di sisi lain, Xiaolin yang udah bebas dari teknik pengekang kuat musuh, dia pun segera bangkit untuk mencari keberadaan Long Xuan. Saat itu, Long Xuan yang masih berhasil selamat dari serangan mematikan musuh tadi pun buru-buru naik ke permukaan, di mana Xiaolin yang melihat Long Xuan pun langsung ngajak dia untuk buruan pergi mencari keberadaan Fang Han. Xiaolin dan Long Xuan yang berhasil menemukan keberadaan Fang Han, tanpa pikir panjang sih Fang Han langsung masuk ke dalam kuali raja itu dan segera mencari keberadaan kultivator ras dewa yang kabur tadi. Setelah keberadaannya berhasil ditemukan, Fang Han pun langsung menghajarnya tanpa ampun dan segera memasukkannya juga ke dalam lukisan Huang Quan. Di sini Long Xuan dan Xiaolin tuh bertanya kepada Fang Han nih guys, kenapa dia bisa tahu kalau dua musuh barusan adalah ras dewa dunia luar, padahal sepanjang mereka hidup tuh tak pernah mendengar ras tersebut. Kata Fang Han sih, dia pernah baca buku kuno aja, makanya bisa tahu, padahal Fang Han tahu dari Yen. Beberapa jam kemudian, Fang Han yang sampai di portal masuk menuju Laut Selatan, dia pun merasa aneh banget nih guys. Kenapa dirinya tak merasakan ujung dalam dimensi sana? Kata Xiaolin, Laut Selatan adalah tempat yang sangat misterius karena terhubung dengan dimensi para iblis. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam dimensi Laut Selatan sana dan sampai di suatu tempat bernama Rawa Lumpur Darah Daging, di mana tempat tersebut adalah wilayah kekuasaan para iblis. Bahkan saat Fang Han baru aja masuk, dia udah diserbu para iblis penghuni tempat tersebut. Fang Han yang mulai sadar kalau tungku raja tersebut bisa beroperasi sendiri menggunakan kekuatan iblis yang berhasil dia tangkap. Di sini Xin pun beralih ke benteng wilayah awan hitam yang merupakan tempat Raja Iblis 7 Daun berkuasa. Saat itu Raja Iblis 7 Daun tuh dapat info perihal aliansi sekte abadi kalau mereka mengumumkan perang kepada ras iblis. Karena Jenderal Iblis Ying Tianqing telah menghabisi kultivator dari sekte Taiyi beberapa hari lalu. Ditambah lagi ada sosok kultivator masuk wilayah mereka, maka makin membuat Raja Iblis 7 Daun makin murka. Raja Iblis 7 Daun yang mulai mengatur rencana untuk jaga-jaga kalau ada aliansi sekte abadi nyerang tempat tersebut. Di sini Raja Iblis 7 Daun tuh mulai melihat Fang Han yang menyusup masuk ke dalam wilayahnya sana. Namun ketika Raja Iblis 7 Daun melihat Fang Han punya harta iblis tungku raja, seketika Raja Iblis 7 Daun pun tertawa bahagia banget. Karena kuali raja itu adalah harta milik pamannya dulu yang pernah dipakai untuk perang melawan para manusia. Setelah itu Raja Iblis 7 Daun pun langsung menghampiri Fang Han demi bisa merebut kembali kuali raja itu dari tangannya Fang Han. Fang Han yang berhasil selamat dari serangan Raja Iblis 7 Daun karena dia masuk ke dalam kuali raja. Di sini tuh Raja Iblis 7 Daun mengira kalau tubuh Fang Han udah hancur lebur ketika dia menyerangnya barusan. Di sini Yen pun nyuruh Fang Han untuk jangan terlalu gegabah melancarkan serangan kepada Raja Iblis 7 Daun nih guys. Mengingat Fang Han barusan terlalu percaya diri banget, mentang-mentang tadi dapat kekuatan besar.
Untuk sekarang, Fang Han, Shaolin, dan Long Xuan diminta agar menyiapkan kekuatan sejati yang besar banget untuk melakukan serangan dadakan kepada musuh saat dia lengah mengambil kuali raja itu nanti. 至少要天魔金丹。好， Raja Iblis 7 Daun yang tak menyangka banget kalau jimat waktu pemberian pamannya bereaksi ketika nyawanya dalam bahaya barusan. Di sini Fang Han dan yang lainnya langsung kebingungan nih, kenapa tubuh mereka mendadak berhenti tak bergerak sedikit pun. Kemudian jimat waktu itu pun memindahkan Raja Iblis 7 Daun ke tempat lain agar serangan kuali raja tetap melesat ke arah atas, sedangkan Raja Iblis 7 Daun ada di bagian bawah. Melihat hal itu, Raja Iblis 7 Daun pun merasa lega banget karena jimat pengembali waktu pemberian pamannya itu benar-benar menyelamatkan nyawanya kali ini. Fang Han yang cukup kesal karena kesempatan satu-satunya untuk menghabisi Raja Iblis 7 Daun tuh udah tak bisa diulang kembali. Di sini Fang Han pun memutuskan untuk nyerang Raja Iblis 7 Daun dengan kuali raja sekali lagi. Karena Yen sangat yakin jika Raja Iblis 7 Daun tuh kini udah menggunakan kartu asnya. Namun karena Fang Han masih belum begitu mahir mengendalikan kuali raja itu, pada akhirnya Raja Iblis 7 Daun pun berhasil menangkap kuali raja tersebut. Di momen itu Fang Han pun mulai sadar diri nih guys, kalau dirinya tak cukup kuat. Dan pada akhirnya memutuskan untuk kabur dari sana aja. Tapi Raja Iblis 7 Daun tak membiarkan Fang Han pergi gitu aja. 烟波攻击，苦苦梅花。 Fang Han yang memanggil 3 singa langit dengan kekuatan penuh untuk mengalihkan perhatian Raja Iblis 7 Daun agar dirinya tuh bisa pergi dari sana. Ternyata Raja Iblis 7 Daun dengan kondisi primanya sekarang bisa mengalahkan 3 singa langit kekuatan penuh di sana tanpa kesulitan sama sekali. Kata Raja Iblis 7 Daun sih, singa langit kebanggaan Sekte Tai itu harusnya bisa lebih kuat dari ini. Kemudian saat kuali raja itu ditarik paksa Raja Iblis 7 Daun, kekuatan sejati Fang Han pun mulai meluap-luap, di mana Fang Han langsung berkultivasi saat itu juga, karena dirinya akan segera menerobos ranah alam avatar tingkat 3. Wah, kira-kira kalau Fang Han naik ke ranah alam avatar tingkat 3 tuh bisa membalikan keadaan gak nih guys? Yah, mari kita tunggu saja ya, karena Donghua ini akan admin bahas tiap 2 episode. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys, bye-bye.